masker, bagi yang tidak ada masker, kemudian kalau diberi masker, kami serahkan kepada panitia untuk mengambil peserta yang akan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, izinkanlah kami peserta dengan nomor FMQ 022 untuk mempresentasikan hasil makalah yang telah dibuat kemarin sebagai pertanggungjawaban dari makalah yang telah kami sampaikan buat itu. Baiklah, judul dari makalah kami adalah memperbaiki mental hipokrit pemimpin perspektif Al-Quran. Ikhtiar melahirkan patriotisme pemimpin bangsa. Fenomena ini bermula ketika seorang penulis dan sastrawan Indonesia, Mukhtar Lubis, ketika itu saya membaca bukunya, terdapat 7 ciri-ciri orang Indonesia. Memang miris sekali. 7 ciri-ciri orang Indonesia itu salah satunya adalah hipokrit. Tentu bertanya-tanya, kegelisahan akademik saya menggelitik itu, ingin melihat fenomena ini apa sebenarnya. Hipokrit adalah sifat senang berpura-pura, munafik dan bermuka dua. Kita lihat hipokrit selama ini memang terjadi begitu banyak dipertontonkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Pada awalnya ketika itu Mukhtar Lubis mendapatkan diasingkan oleh orang-orang Indonesia, oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya karena mendiskreditkan orang-orang Indonesia tersebut. Tetapi semakin hari semakin kesini, mental hipokrit ini semakin diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia, terutama adalah pemimpin-pemimpin bangsa sendiri. Kesalehan yang ditunjukkan hanya sebagai pencitraan, kewibawaan hanya sekedar penampilan, dan korupsi dijadikan sebagai jalan untuk memperkaya diri. Kita lihat saja Bapak Ibu. Dari kasus yang ada, kami mengutip 2 kasus korupsi, yaitu Joko Saputro sebagai penerima penghargaan Revolusi Mental Award pada tahun 2018 misalnya. Itu beberapa bulan berselang mendapatkan penghargaan tersebut, tersandung kasus korupsi dengan merugikan negara 3,5 M. Kemudian baru-baru ini Menteri Sosial Juliari Batubara tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 sebesar 17 miliar. Padahal sebelumnya Menteri ini menerima penghargaan Jatra Award 2020 sebagai sosok inovasi peningkatan kesejahteraan sosial. Ada sebuah yang menjadi pertanyaan. Baru saja beberapa waktu sebelumnya menerima penghargaan, tetapi beberapa bulan kemudian tersangka kasus korupsi. Pemimpin yang diharapkan berjiwa patriotisme, membela bangsa, mencintai negara, namun seakan-akan menjual negara ini. Kemudian hipokrit menurut perspektif Al-Quran terdapat dalam surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim. Artinya
orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat kebaikan. Dari ayat ini, tafsir Ibnu Katsir itu memfokuskan kepada penegasan bahwa kemunafikan dapat menular kepada siapa saja, dapat menjangkiti kepada siapa saja. Tidak ada pembatasan laki-laki dan perempuan. Semua orang bisa terjangkiti penyakit ini. Kemudian yang kedua adalah perilaku atau sifat orang munafik disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 67 ini, yaitu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Artinya adalah terbalik. Ya. Terima kasih Don Hakim. Waktunya 5 menit. Mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa salli ala amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan juga hadirin yang berbahagia, izinkan kami di pagi hari ini menjelaskan tentang makalah kami yang kami paparkan pada saat semifinal kemarin dengan judul aplikasi konsep tasamuh di media sosial dalam bingkai Islam. Dalam tulisan ini kami runutkan rangka teorinya ada 5, mulai dari pendahuluan sampai ke penutup. Pada pendahuluan kami jelaskan bagaimana hasil daripada survei yang dilakukan oleh APJDI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang dimana di sana mereka menghasilkan sebuah penelitian yang dari 100% penduduk Indonesia, 97,4%-nya adalah pengguna internet aktif. Dengan banyaknya penduduk Indonesia ini yang menggunakan media internet, maka juga menimbulkan banyak masalah dari bidang media itu sendiri. Sehingga ada yang bisa kita paparkan di sini, banyaknya yang saling serang, provokasi, fitnah, ujaran kebencian, penipuan, pencemaran nama baik dan lain-lain. Dan juga pada pendahuluan di sinilah karena banyaknya masalah tersebut, kami menawarkan bagaimana pentingnya pengaplikasian daripada konsep tasamuh itu sendiri. Sebelum jauh, kita ingin menakar makna tasamuh itu sendiri. Menurut KBBI, tasamuh itu dimaknai dengan menghargai, membiarkan, meluahkan, kelapangan hati, kelembutan hati, dan juga toleransi. Kata tasamuh ini berasal daripada kata bahasa Arab yang berakar daripada kata tasamaha, tasamahu, tasmu, gitu kan? Yang dimana artinya adalah tasamaha, tasamahu. Itu asalnya. Ya, yang artinya adalah teori apa? Toleransi, berlapang dada, dan juga memaklumi seperti itu. Secara umum, makna daripada tasamuh ini adalah tasamuh ini adalah bentuk dari mutakhir daripada kata toleransi, yang dimana tasamuh ini biasa digunakan untuk toleransi antar agama, dan di sini kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di media sosial. Dan ini dalilnya surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nisa, yang dimana dari surat ini menampilkan bahwa kita itu diciptakan dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari makalah ini juga kami paparkan bagaimana potret dunia maya dalam kehidupan masyarakat. Di sini kita temukan ada berbagai macam karakter atau ciri-ciri peselancar media sosial, mulai dari ambisi yang besar, berpikir praktis atau instan,
mencintai kebebasan, kepercayaan diri yang tinggi, mahir digital, dan lain-lain. Maka di sini kami memaparkan bagaimana aplikasi konsep tasamuh di media sosial dalam bingkai Islam. Konsep tasamuh dalam bingkai Islam ini dimulai daripada konteks cinta, didasari atas kecintaan kepada sesama, sebagaimana diriwayatkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang ukhuwah Islamnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sana tidaklah beriman atau tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian konsep tasamuh itu juga berkaitan dengan kejujuran, di mana pengaplikasian konsep tasamuh didasari daripada kejujuran. Bagaimana Allah sudah disebutkan atau isyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian yang ketiga yaitu konsep atau aplikasian konsep tasamuh di media sosial itu dipaparkan melalui pesan positif, yang dimana pesan positif ini diisyaratkan melalui Al-As ayat 2 dan 4, Al-Baqarah ayat ke-83, Al-Humazah ayat 1, dan juga yang terakhir aplikasi konsep tasamuh ini terakhir yaitu dipaparkan melalui konteks tabayun. Sudah menceritakan ini. Oke, waktu sebenarnya ini Mantap.
Kemudian yang ketiga, dari sektor industri dan sektor usaha juga mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan banyaknya industri yang terganggu karena ketergantungan bahan dari Cina. Selanjutnya, potensi industri halal dalam penguatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia adalah negara yang menempati urutan pertama sebagai negara konsumen ekonomi halal, yakni sekitar 10%. Negara Indonesia masih menjadi pasar dan konsumen terbesar produk dan industri halal. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini terdapat kata hai sekalian manusia, menandakan bahwa bukan hanya orang mukmin saja yang diharuskan memakan makanan yang halal lagi baik, melainkan seluruh manusia. Oleh karena itu, industri halal penting ada untuk mengembangkan produk-produk halal agar semua manusia dapat mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Selain itu, Indonesia memiliki modal baik dari SDM-nya, SDA dan lembaga pendukung produk halal dalam hal ini yaitu MUI. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan industri halal. Di sini saya ada mengambil 4 poin besar. Yang pertama, pengembangan industri. Yang kedua, adanya pasar modal. Yang ketiga, bekerja sama atau syirkah. Dan yang keempat, memperkuat sistem keuangan syariah. Yang pertama, pengembangan produksi. Strategi bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW meliputi strategi operasi, strategi pemasaran, sumber daya manusia, dan strategi keuangan. Al-Quran memberikan tuntutan bahwa dalam menjalankan bisnis hendaknya menggunakan strategi di jalan Allah dengan mengoptimalkan sumber daya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beramal tidak sesuai dengan ketentuan kami, yaitu ketentuan Allah dan Rasul, maka tertolaklah amalnya. Baiklah, di sini dalam pengembangan produksi bukan hanya produk jadinya saja yang harus halal, namun dalam prosesnya juga harus halal. Karena berdasarkan dari hadis ini, siapa yang beramal tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka tertolaklah amalnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertetap muka pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya dari peserta dari MI 013. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang telah saya tulis semalam dengan judul Wakaf Tunai dan Penguatan Kesejahteraan Sosial, Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Umat di Masa Pandemi COVID-19. Baik, kita lihat di slide selanjutnya adalah latar belakang isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, keterbelakangan, dan kemerosotan ekonomi adalah masalah krusial masyarakat Indonesia.
sudah terjadi di mana-mana. Isu sosial belakangan ini adalah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal 2020. Pandemi ini tentu saja berdampak atau berimbas negatif kepada ekonomi rakyat Indonesia. Dampaknya diantaranya bisa kita lihat. Yang pertama, ada lebih dari 3,5 juta jiwa pekerja kehilangan pekerjaannya atau dirumahkan. Yang kedua, sulitnya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan selanjutnya ada banyaknya pelaku usaha seperti usaha mikro kecil menengah gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini. Dan banyak lagi masalah ekonomi lainnya. Sehingga dengan wakaf tunai atau salah satu bagian dari ekonomi Islam merupakan alternatif atau solusi dari isu sosial yang kami paparkan ini. Baik, selanjutnya wakaf tunai itu adalah wakaf dalam bentuk uang, disimpan pokoknya dan disalurkan hasil atau manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Dasar dari wakaf tunai ini adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya adalah potensi wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial. Keuntungan atau kelebihan dari wakaf tunai ini, yang pertama adalah wakaf tunai itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak menunggu apakah dia orang kaya dan ataupun orang miskin. Selanjutnya, manfaat wakaf tunai dapat dinikmati oleh banyak orang karena bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah wakaf tunai ini lebih produktif dibandingkan dengan wakaf tanah dan bangunan, karena wakaf tunai ini bersifat fleksibel dan bisa disalurkan secara cepat dan dinikmati oleh orang banyak. Selanjutnya, kemerosotan ekonomi akibat pandemi, maka solusinya itu adalah wakaf tunai sebagai solusi alternatif karena memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik dan dengan langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya adalah upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat di masa pandemi. Yang pertama, ada penulis memaparkan beberapa langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan kemandirian ekonomi umat di masa pandemi ini melalui wakaf tunai. Yang pertama, caranya adalah menghimpun dana wakaf tunai melalui sosialisasi secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Bisa seperti sosialisasi melalui sosial media ataupun bisa sosialisasi langsung. Itu sudah 5 menit. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan hasil makalah dengan peserta 018 judul mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Hal yang melatar belakangi tulisan ini yaitu adanya isu sosial yang selalu dihadapi masyarakat, salah satunya kemiskinan dan pengangguran. Oleh dasar itu, tentu harus adanya upaya untuk mengatasi dan menghilangkan masalah tersebut.
dan harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan itu adalah zakat. Zakat yang seperti apa? Yaitu zakat produktif. Zakat produktif ialah pendayagunaan dana zakat secara tepat guna dan menghadap pada aktivitas pemberdayaan secara berkelanjutan. Dasar hukum dari zakat ialah Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya tentu bertanya, bagaimana sih cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif? Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah yang dapat kita lakukan dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif dan mengarah pada pemberdayaan yang sifatnya berkelanjutan dan mencakup berbagai aspek, terutama aspek ekonomi dan aspek pendidikan. Untuk mewujudkan hal yang disampaikan, maka dana zakat hendaknya didistribusikan dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu berbentuk tradisional dan yang kedua berbentuk kreatif. Bentuk kreatif ialah barang yang diberikan kepada mustahik, di mana mustahik dapat menciptakan usaha dari barang tersebut. Sedangkan yang bersifat kreatif, di mana kegiatan yang dilakukan bisa memperdaya secara berkelanjutan untuk mustahik tersebut. Maka kesimpulan yang disampaikan, jika dana dikelola dengan baik dan terarah pada hal yang berkelanjutan atau pemberdayaan, maka kesejahteraan dapat terwujud dengan baik. Ini singkat. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqnal ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Front Pembela Islam Antara Patriotik dan Musuh Negara. Front Pembela Islam atau biasa dikenal dengan FPI berdirinya dilatar belakangi oleh adanya penderitaan panjang umat Islam Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kemudian kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Nah, dari hal ini adanya atau munculnya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan martabat Islam serta umat Islam. Adapun patriotisme perspektif FPI mengusung yang pertama NKRI bersyariah, di mana pendiri atau pelopor dari FPI ini Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab mengklasifikasikan bahwa hukum syariah di Indonesia itu terdapat ada 4. Yang pertama adalah hukum individu, di mana hal ini mengatur tentang pribadi, tentang ibadah seseorang, tentang seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian hukum keluarga, di mana di sini mengatur tentang perkawinan atau munakahat, nikah, tolak, perceraian ataupun warisan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hukum masyarakat terkait dengan urusan sosial, ekonomi dan pendidikan, dan yang keempat adalah hukum negara seperti hukum jinayah atau qisas dan hudud. Dari keempat hukum ini sebenarnya di Indonesia telah sebagian besar telah diterapkan dan diatur oleh pemerintah. Tetapi FPI memandang bahwasanya hukum-hukum yang telah
khilafah Islamiyah. Nah, di mana khilafah Islamiyah di sini tidak bertentangan dengan Pancasila, berbeda dengan HTI. Kalau jika HTI khilafahnya adalah khilafah dari HTI, tetapi khilafah dari FPI adalah mengusung bahwasanya ada langkah-langkah untuk kemajuan dunia Islam. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, yang terkesan FPI ini adalah dalam amar nahi munkarnya adalah dengan kekerasan, tetapi FPI telah melalui prosedur dalam menindak nahi munkar tersebut. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis menakar paham FPI itu apakah ketika dari NKRI bersyariah, kemudian khilafah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkarnya, apakah layak dikatakan sebagai patriotik atau musuh negara. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita beri kesempatan kepada Dr. Andi Yusra, silakan. Ini menarik sekali ini. Baik, yang mana kalau menurut ini sangat menarik ya, untuk Islam, karena perbedaan antara laki-laki dan Kemudian ada yang menawarkan dengan industri halal. Kemudian kamu yang ketiga, wakaf tunai, kemudian industri halal, dan kamu yang ketiga zakat produktif.